أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Fawaid TV, sarana penuh faidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Ukhuwah Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali mengaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita ambil sebuah tema kewajiban berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang wajibnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Silahkan penterjemahnya bersiap-siap. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, Al-Ahzab surat ke-33 ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi, maka bersolawatlah kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah atasnya, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepadanya. Ini ayat para jamaah tentang wajibnya bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana selawatnya Nabi, selawatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pula selawatnya para malaikat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir berkata, qala Al-Bukhari berkata, qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, salatullahi, salawatnya Allah, yaitu thana'uhu alaihi indal malaikah,
memujinya Allah kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, indal malaikati, di sisi para malaikat. Inilah selawatnya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat. Ini pujian Allah kepada Nabi adalah disebut di dalam ayat ini adalah salawat Allah kepada Nabi. Jadi bukan berarti Allah membaca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim, tidak. Kenapa? Karena salawat itu meminta juga kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah meminta kepada Allah? Nah, kan begitu. Karena itulah kita sekarang boleh tahu bagaimana selawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Kemudian wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Nah, sekarang bagaimanakah selawatnya para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini dikatakan oleh Abul Aliyah, wa salatul malaikati, dan solawatnya para malaikat, ad-du'a'u, yakni berdoa. Ini malaikat mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah selawatnya para malaikat. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, yusalluna ay yubarrikuna. Ya, yang dimaksud di dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 56, di mana dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, yusalluna ay yubarrikuna, artinya para malaikat memohonkan berkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan barokah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian pada hadis berikutnya, wa qala Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi berkata, yaitu Imam At-Tirmidzi, wa ruwiya an Sufyan Ats-Tsauri, dan telah diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, wa ghairi wahidin min ahlil ilmi, dan dari tidak hanya satu orang dari para ulama, artinya dari banyak para ulama. Qalu, mereka berkata, salatur rabbi, selawatnya Tuhan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ar-rahmatu, rahmah Allah kepada beliau. Wa salatul malaikati, dan selawatnya para malaikat, al-istighfaru, yakni istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah menurut versi Al-Imam At-Tirmidzi, di mana beliau meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dan dari banyak para ahli, para ulama, di mana yang dimaksud Allah berselawat artinya Allah memberikan rahmatnya kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawatnya para malaikat, yaitu
di mana para malaikat memohonkan ampun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana selawat kita para jamaah? Telah diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, termasuk dalam hal ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim, ya, di dalam Sahih Muslim. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yakni surah Al-Ahzab ayat ke-56 yang berisi perintah berselawat kepada Nabi, maka para sahabat kemudian datang kepada Nabi dan berkata, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami berselawat kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, bacalah, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini diantara lafaz salawat. Insyaallah pada malam ini kita akan membacakan beberapa hadis tentang salawat. Jadi intinya para jamaah, berselawat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi setiap orang yang beriman. Bagi setiap orang yang beriman. Lalu bagaimana selawatnya? Tentang bagaimana selawatnya, maka kewajiban kita adalah kembali kepada selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan berselawat kepada Nabi dengan selawat-selawat bikinan. Ya, kalau kita ingin selamat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan selawat kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah sesuai dengan yang diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berselawat dengan selawat-selawat bikinan. Loh Ustaz, apakah ada selawat-selawat bikinan? Masya Allah, ya, manusia itu pinter sedikit saja berbahasa Arab, kepinginnya bikin selawat. Nah seperti itu, ya, sampai terdapat selawat tuh macam-macam. Banyak sekali selawat di buku-bukunya kaum muslimin. Tetapi selawat-selawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, bapak-bapak kira-kira milih selawatan yang mana kira-kira ya? Nah ini, selawatan yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selawatan yang dibikin oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka yang benar adalah selawat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat itu, terutama torekot-torekot sufiyah. Masya Allah ya. Ada berapa torekot sufiyah di muka bumi para jamaah? Ribuan. Ya. Kalau bertanya tentang torekot di muka bumi ini ada berapa? Ada ribuan. Lalu pertanyaannya, torekot yang mana yang harus diikutin? Kan begitu seharusnya. Itu akal cerdas namanya, akal sehat namanya. Torekot kok banyak sekali? Berapa? Ribuan.
Terus yang benar yang mana? Kan begitu seharusnya pertanyaannya. Ya. Terus kalau sampai tanya sama saya, Ustadz, torekot mana yang benar? Nggak ada yang benar. Jawaban saya seperti itu, nggak ada yang benar. Kenapa? Karena yang benar di dalam Islam cuma satu saja. Berapa? Satu saja, yaitu Thariqatun Muhammadiyatun. Torekotnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana torekotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau berselawat, ya kembali ke hadis. Kembali ke hadis tentang selawat. Baru benar para jamaah. Ya, baru benar. Nanti kalau semuanya dibenarkan, wah orang Wonokusumo ngarang selawat, orang Kedung Cowek ngarang selawat. Nah, kan begitu nanti. Kedung Asem ngarang selawat, Kedung Turi ngarang selawat, Kedung-kedungan ngarang kabeh akhirnya. Kan begitu akhirnya. Semua pada ngarang selawat. Padahal Allah telah menurunkan selawatnya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Kapan itu ada jamaah bertanya tentang berselawat. Ustaz, apa boleh Ustaz berselawat? Apa dilarang Ustaz berselawat? Kalau Ustaz melarang berselawat, aku yang bertanggung jawab katanya. Loh, saya katakan, selawat itu kewajiban para bapak, tak gitu kan? Ini ayatnya, surat apa, ayat berapa para jamaah? Al-Ahzab ayat 56, jangan lupa. Al-Ahzab 56, jangan lupa. Kewajiban berselawat. Ning terus pun dicarani berselawat. Nah, itu yang harus dipelajari. Jangan pokoknya berselawat, jangan, nanti gagal faham nanti. Gak sampai ke hadapan Allah, rugi atau gak rugi? Rugi kalau ibadah kita ternyata gak sampai ke hadapan Allah, rugi para jamaah. Loh, kok bisa ibadah gak sampai ke hadapan Allah? Lah iya, gak nurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul gak kira-kira? Jenengan ibadah ngotot tapi gak nurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya gak sampai ke hadapan Allah. Yakin itu, hakul yakin. Temenan nih. Nek wong Jawa bilang napa? Temenan ah, gak sampai. Wong ibadah gak nurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya pasti gak sampai. Ustadz, saya ibadahnya menurut siapa Pak? Ya apa kata orang loh. Ibadah kok kata orang itu gimana toh? Ibadah kok kata orang. Ibadah ini kita persembahkan ke siapa para jamaah? Kita persembahkan pada siapa ibadah kita? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, semua yang kita peruntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, caranya sudah diajarkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah diajarkan kepada siapa? Kepada kita semuanya. Sudah diajarkan. Ya, jadi dalam masalah ibadah para jamaah kita tidak boleh ngawur. Ibadah kita pastikan benar menurut Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan dilihat surah ke-47, surah Muhammad ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Artinya, Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal. lihat surah ke-47 ayat ke-33. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasulah, dan taatlah kepada Rasul, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian rusak amal-amal kalian. Nah, di sini para jamaah,
Berarti kalau kita ibadah, ternyata di situ tidak ada unsur atiullah, tidak ada unsur atiur rasul, amal kita gimana? Rusak. Rusak para jamaah. Maka ingat, ibadah yang kita lakukan harus benar menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahi para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menyampaikan seluruh tafasilul Islam, rincian Islam. Maka kenapa Rasulullah diutus? Rasulullah diutus adalah untuk menyampaikan seluruh rincian Islam. Tafasilul Islam, rincian Islam. Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah menyampaikan kepada manusia, dan agar manusia dalam menjalankan ibadahnya atiullaha wa atiur rasul. Taat Allah, taat Rasul. Sampean mau sholat sunnah, jangan sembarangan, ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean mau berdoa, jangan sembarangan berdoa, ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean mau berselawat, jangan sembarang berselawat, ikuti selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini penting sekali. Disitulah inti al-Islam. Inti al-Islam. Karena makna daripada Islam adalah istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah. Coba diikuti bersama tentang makna Islam. Diikuti dengan suara keras 3 kali. Al-Islamu. Masih banyak yang ngantuk ini. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal ibti'adu anis syirki wa ahlihi. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal ibti'adu anis syirki wa ahlihi. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-ta'ati wal ibti'adu anis syirki wa ahlihi. Baik, 3 kali kita terjemahkan. Al-Islamu, Islam itu, huwa ialah al-istislamu lillahi, tunduk patuh kepada Allah, bit-tauhidi, dengan memahaesakannya, jangan mempersekutukannya dengan apapun, wal inqiyadu lahu bit-ta'ati, dan tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan-ketaatan, wal ibti'adu, dan menjauhkan diri, anis syirki wa ahlihi, dari perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah makna Islam, yaitu tunduk patuh kepada Allah. Di sini penting sekali para jamaah. Mari kita berpikir tentang sebenarnya sikap kita terhadap Islam itu seperti apa. Maka caranya adalah kita kenal makna Islam itu sendiri. Di mana makna Islam adalah istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah. Berarti dari kalimat ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam harus berdasarkan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya
sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tunduk. Jangan sholat kecuali sholat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berzikir kecuali zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berselawat kecuali solawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya. Semuanya kita cari bagaimana dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya tunduk dan patuh. Makna Islam itu tunduk patuh. Berarti kalau kita misalnya ternyata sholatnya gak sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita belum muslim yang sebenarnya. Ya, muslimnya sih muslim KW. Nah ini. Barang siapa di antara kita wuduknya ternyata gak ngikutin bagaimana praktek wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita masih belum muslim yang sebenarnya. Wah, datang langsung basuh kaki, setelah itu basuh tangan, setelah itu baru basuh muka, setelah itu basuh kepala, terus sholat. Atau langsung mukanya diputer-puter sampai 25 kali di kran. Lalu kemudian membasuh tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Selang-seling. Kemudian langsung sholat. Bagaimana sholatnya? Ora sah. Yakin itu. Kenapa? Wong kuncinya saja salah. Betul gak kira-kira? Kunci masjid ini, kalau ternyata giginya poel 1, kira-kira gimana? Mbok sampai seharian klotek gak buka-buka. Betul? Kenapa? Giginya gak cocok. Nah begitu. Ini wuduknya sudah gak cocok dengan wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholatnya? Ora sah. Jelas itu sudah. Kenapa? Wuduknya saja kuncinya saja sudah salah. Sebab dikatakan dalam hadis bahwasanya at-tuhuru miftahus sholah, al-wudu miftahus sholah. Wudu itu kuncinya sholat. Kemudian sholatnya ternyata Masya Allah ya, ditambah dengan bacaan-bacaan yang ya hadisnya doif dimasukkan, hadis palsu juga dimasukkan misalnya. Waduh, yang gak ada dimasukkan, yang ada gak dipakai misalnya. Gimana sampai sholatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu seterusnya para jam. Jadi menjadi umat Islam itu gampang ya. Menjadi muslim yang sebenarnya itu gampang. Gimana caranya? Jadikan segala yang kita amalkan di dalam Islam ini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud tunduk patuh. Tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahlus Sunnah terbesar, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, setelah Imam Syafi'i tentunya ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanya oleh seorang sahabat. Ada seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal Islamu? Apakah Islam itu ya Rasulullah?" Qala, Rasulullah menjawab, "Al-Islamu, Islam itu an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika." Rawahu Ahmad. Islam itu adalah hendaknya hatimu tunduk patuhkan kepada Allah azza wa jalla, dan hendaknya orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Subhanallah para jemaah. Inilah Islam. Tunduk patuhkan hatimu kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sekarang kalau ada orang ngaku muslim tapi selawatnya selawat bikinan gitu loh, ngarang-ngarang dewe gitu loh. Kira-kira muslimnya muslim beneran atau muslim cap-capan? Halo? KW. Muslim yang nggak bener. Kenapa? Selawatnya ternyata ngarang dewe. Loh Ustaz, saya itu nggak ngarang dewe Ustaz. Loh, terus
Tekon di sampean. Saya itu dari guru saya. Dari guru saya. Terus guru sampean dari mana? Bikin sendiri, podo ae. Podo ae. Guru ambil murid podo ae. Podo lancange. Gitu. Gak nurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja ngaku Islam tidak nurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti celaka. Dan bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini penting para jamaah. Siapa saja yang mengaku muslim tapi tidak nurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan. Berselawat, wah masya Allah, tapi selawatnya menyimpang dari selawat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Wah, wiritan, tapi wiritannya tidak seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya seperti itu. Kenapa? Karena konsep ahlus sunnah sudah ada para jamaah. Apa konsep ahlus sunnah wal jamaah? Konsepnya adalah ahlus sunnati hum al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Yang dinamakan ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Itulah ahlus sunnah. Makanya dikatakan ahli. Nah, kenapa dikatakan ahli? Karena temenanan gitu loh. Iya. Dikatakan ahlus sunnah itu sudah pasti artinya apa? Karena temenanan, sungguh-sungguh dalam berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Makanya disebut ahlus sunnah. Lalu kalau disebut ahlul jamaah, ya, ahlul jamaah terus digabung jadi ahlus sunnah wal jamaah. Terus yang dimaksud al jamaah siapa? Para sahabat. Para sahabat. Hum as-sahabatu. Mereka adalah para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan siapa saja yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, gak nambah dari agama mereka, gak mengurangi sedikit pun dari agama mereka, yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Alladzina saru alal haqqis sharih, yaitu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran yang terang, minal kitabi was sunnah, dari alkitab yakni Al-Quran, was sunnati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-jamaah. Jadi umat Islam disebut al-jamaah karena dalam menjalankan agama Islam yang datang dari Allah itu seperti agamanya para sahabat. Ya, ada di masa sahabat sekarang sami'na wa ata'na, tidak ada di masa sahabat sekarang stop, tidak menjalankannya. Nah, ini baru al-jamaah yang sesungguhnya. Ya, al-jamaah yang sesungguhnya siapa? Yaitu mereka-mereka yang dalam menjalankan agama Islam ini benar-benar kembali kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ya, kalau seandainya misalnya ritual tertentu, wah sekarang saya sebut ritual A misalnya, ya, ritual A, semalam suntuk misalnya. Oh, ternyata benar itu pernah terjadi di masa sahabat. Buktinya apa? Rawahul Bukhari misalnya. Bagaimana sikap kita? Sami'na wa ata'na. Terus ternyata ritual A itu dicari, tidak ada di masa sahabat sama sekali. Sahabat juga enggak, Imam Hanafi juga enggak, Imam Malik juga enggak, Imam Syafi'i juga enggak, wala Imam Ahmad, dan tidak pula Imam Ahmad. Maka tidak melaksanakannya. Maka kita tidak melaksanakannya. Kenapa? Karena itu bukan agamanya para sahabat. Apalagi sudah jelas-jelas bukan agamanya Imam Syafi'i, apalagi jelas-jelas bukan agamanya Imam Ahmad. Sudah jelas itu sudah. Wallahi para jamaah, masih banyak PR kita. Banyak PR kita yang harus kita pelajari. Hal-hal yang kita dapati di sekitar kita yang ternyata ketika kita pelajari
ketika kita telusuri, ternyata bukan ajaran siapa-siapa dari Nabi. Nabi juga enggak, para sahabat juga enggak, Imam Syafi'i juga enggak. Terus imam siapa yang diikutin? Halo, imam siapa kira-kira? Hah? Imam Surabaya? Nah, imam siapa yang diikutin? Kalau di zaman sahabat saja nggak ada. Nah ini para jamaah. Makanya hati-hati para jamaah. Ya, kita tidak perlu kembali kepada, tidak perlu mengikuti siapa-siapa dalam agama Islam ini. Yang penting kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika Rasulullah menerangkan tentang 73 golongan, yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka, maka Rasulullah ditanya, "Qila manhum ya Rasulullah?" Ditanya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Yang satu golongan itu siapa wahai Rasulullah? Maka dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah menjawab al-jamaah, yaitu al-jamaah. Al-jamaah siapa? Seperti yang kita baca tadi. Siapa mereka? Para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dalam menjalankan agama ini sampai hari kiamat nanti, yaitu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran yang terang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah ditanya, "Qila manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Satu golongan yang selamat itu. Apa kata Rasulullah? "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Wallahi para jamaah, kebenaran itu sebenarnya sudah terang. Tapi terkadang kita malas belajar. Terkadang kita malas belajar. Wong belajarnya saja malas, ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Gimana toh sampean itu? Kan begitu. Hah? Ternyata ahlus sunnah wal jamaah itu para jamaah memang betul satu golongan yang paling selamat di kalangan umat Islam ini. Kenapa? Karena yang paling komitmen terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang paling nurut terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitulah. Makanya disebut ahlus sunnah. Golongan yang benar-benar mutamassiku Nabi sunnah, berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saat sekarang para jamaah. Saat sekarang perpecahan itu banyak sekali. Perpecahan dalam agama itu banyak sekali. Apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud? Rasulullah bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum." Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, fasayarohtilafan katsira, maka akan mendapatkan perpecahan yang banyak sekali. Masya Allah, masing-masing ustadz bikin selawat. Coba wong ustadz sak Surabaya bikin selawatan, terus berapa jumlahnya selawat? Coba bayangkan para jemaah. Lalu apa kata Rasulullah kalau ternyata perpecahan itu sudah di depan mata? Satu pesan Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, kata Rasulullah. Fa'alaikum bisunnati. Maka tetaplah kamu kembali kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan kepada sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Apa pesan Rasulullah? Addu 'alaiha bin nawajidhi. Gigitlah dia dengan gigi geraham. Wallahi para jamaah, kenapa Rasulullah tidak mengatakan pegang erat-erat dengan tanganmu? Sebab kalau hanya dengan tangan para jamaah, lihat ini. Kalau hanya dengan tangan, begitu ngantuk apa yang terjadi? Jatuh para jamaah. Betul? Ini tangan ini. Makanya disuruh gigit dengan gigi geraham. Karena gigi geraham itu dalam keadaan apapun terkatup seperti ini. Maksudnya, ketika kalian mendapatkan perpecahan-perpecahan di kalangan umat Islam, yang satu mengatakan paling surga sendiri, yang satu paling surga begitu. Yang satu menciptakan selawat ini, yang satu menciptakan selawat itu. Perpecahan banyak sekali. Apa pesan Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati. Masya Allah, mudah sekali kan? Fa'alaikum bisunnati. Kembalilah kepada sunnahku, kata Rasulullah. Melihat kanan kiri kok macam-macam. Yang depan selawatnya
versi A, yang belakang versi B, yang kiri versi C, yang kanan versi D. Lo kok mawocoro selawate? Ya, ternyata selawatnya orang Surabaya mawocoro. Pada saat kita tahu selawatnya kok macam-macam. Gimana kewajiban kita para jamaah? Halo? Kembali kepada selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita lihat bagaimana bentuk-bentuk selawat. Hanya beberapa contoh saja para jamaah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keturunan ayat ini, maka kemudian para selawat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kami berselawat? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini diantara salah satu bentuk selawat. Dan ingat para jamaah, selawat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sayyidinanya. Ya, ingat itu. Selawat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada apanya? Tidak ada sayyidinanya. Kalau sampean ternyata nambah sayyidina, nanti di hadapan Allah diketok kupingi. Diketok kupingi. Kenapa? Ngelancangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah-tambah. Katakan apa adanya. Jangan ditambah huruf, jangan ditambah kalimat, jangan ditambah sayyidina. Sebab yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah kebenaran. Siapa yang nambah-nambah, nanti ketemu Allah diketok kupingi, temenan itu. Nah ini. Tapi kalau di luar selawat para jamaah, di luar salawat memang Rasulullah itu berhak dikatakan sayyidina. Misalnya dalam ceramah seperti ini misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Benar. Memang Nabi itu sayyidina kita, ya, pimpinan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ana sayyidu waladi adama wala alu. Akulah pimpinan anak Adam ini dan tidak berlebihan. Itu Rasulullah menyatakan, ana sayyidu waladi Adam, kata Rasulullah. Aku adalah pimpinan anak Adam. Jadi Rasulullah itu sayyidina, pimpinan kita. Tapi sekali lagi ketika kita membaca solawat, yang mana salawat itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini tidak ada sayyidinanya, maka jangan sampai ditambah sayyidina. Nanti jadi kuminter. Kayak lebih alim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kata Rasulullah ketika para sahabat bertanya, ya, bagaimana berselawat kepadamu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin. Nah ini tanpa sayyidina. Kata Nabi, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebentar saya bacakan dulu beberapa contoh selawat. Ini contoh selawat yang pertama. Contoh selawat yang kedua, yang berikutnya adalah sebagaimana yang sering kita baca, yaitu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian selawat yang berikutnya,
Nabi ketika ditanya, bagaimana kami berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Nabi berkata, qulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah ini ada tambahan ya, ada tambahan. Wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini di antara lafaz-lafaz selawat. Terus mungkin bapak-bapak ingin bertanya, bagaimana caranya? Cara berselawat. Cara berselawat adalah silahkan baca sendiri-sendiri, gak perlu mengadakan jamaah selawatan. Tidak ada jamaah selawatan. Baca selawat itu tugas siapa? Tugas pribadi, sama dengan berzikir, sama dengan bertasbih, sama dengan istighfar. Bapak-bapak duduk-duduk di rumah, kemudian ingat ingin berselawat, langsung saja baca Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim. Silakan baca sendiri. Seperti bertasbih, silakan baca sendiri. Bertahlil, baca la ilaha illallah, silakan baca sendiri. Baca tahmid, alhamdulillah, baca sendiri. Tidak boleh mengadakan jamaah alhamdulillahan, gak boleh. Kalau kawin ini tak? Halo? Tiba-tiba mengadakan selawat Allahu Akbaran. Masya Allah. Kalau kawin ini tak? Nah gitu loh ya. Dan tidak ada perintah. Ketika tidak ada ajarannya, ketika tidak ada dalilnya, ketika tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita melakukan sesuatu. Karena yang namanya ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka-mereka yang tunduk patuh nurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara memperbanyak selawat adalah menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghidup-hidupkan apa para jamaah? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah yang menempel di tubuh kita. Sunnah yang menempel di tubuh kita harus kita rawat. Kalau tidak dirawat berarti nggak cocok, nggak potongan jadi ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya apa? Memendekkan kuku, yang kukunya panjang ngacung. Ngacung. Halo. Yang kukunya panjang ngacung. Ya. Memendekkan kuku itu ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, memelihara jenggot. Memelihara jenggot adalah ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Sebab yang bukan ahlus sunnah tidak berjenggot. Nah ini ciri-ciri. Nek bapak-bapak ternyata tumbuh, jangan diapa-apakan, biarkan sampai jembrak. Kalau sampai sampai dipotol-potol terus, berarti nggak cocok jadi ahlus sunnah wal jamaah. Yang ketiga, yaitu menipiskan kumis. Menipiskan, bukan dikeruk, bukan. Menipiskan kumis. Barang siapa di antara bapak-bapak yang kumisnya ternyata sampai kayak Pak Sakera, jekitet, berarti bukan ahlus sunnah. Ini yang keberapa tadi? Yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat, yang kelima, yaitu mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Terkadang sok lupa ini kalau nggak diperhatikan ya. Siapa yang bulu ketiaknya sampai 1 meter, berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Yang terakhir, yaitu memotong rambut kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Memotong rambut kemaluan. Barang siapa yang rambut kemaluannya jembrak sampai 1 meter, berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ini para jamaah, sunnah-sunnah yang nempel di tubuh kita, yang disebut sunnah-sunnah fitrah, harus kita perhatikan. Kalau yang nempel saja sudah beres, insya Allah sunnah-sunnah yang di luar tubuh juga kita akan mampu
menjalankannya. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.